Shalom semua, saya Binsaran Grasi Ringo-Ringo dari SMP Negeri 6 Surabaya. Halo semuanya, nama saya Marvelous Parunian Jabat. Saya berasal dari SMP Negeri 6 Surabaya. Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Kristo dari SMP Negeri 6 Surabaya. Ingin membagikan pengalaman saya, di mana saya mendapatkan kabar baik dan di mana saya memberitakan kabar baik. Kapan mulai di PI? Jadi saya mulai di PI sejak kelas 7. Dulu ya masih bingung gitu, apa itu ya PI ya. Saya menerima kabar baik waktu saya kelas 7, di mana kita dapat masuk ke surga hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, awalnya itu saya menerima Tuhan Yesus pada tahun berapa ya? Sekitar 2017. Pada waktu itu saya itu kayak penasaran gitu ya. Penasaran gimana sih cara percaya Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saya dibimbing oleh orang tua saya pada waktu itu, dan saya di PI oleh orang tua saya, dan pada saat itu saya menerima Tuhan Yesus dan saya sudah menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran bagi hidup saya. Ada pengalaman dulu itu kan dikasih bukunya itu boleh dibawa pulang. Nah, waktu bukunya itu kan tak taruh di tempat pensil gitu ya. Suatu ketika temanku ini penasaran gitu, dibuka-buka lah bukunya gini kan, kaget lah aku, waduh kok dibuka gini, nanti gimana ditanya-tanyain gini. Terus ternyata waktu dia buka-buka gini terus dia cerita gitu. Nah, malamnya itu dia ngechat gitu, kalau masuk Kristen gimana ya caranya, nah gitu. Nah itu kan waktu kelas 7 ya bingung aku gimana ya. Ya terus dia mulai cerita gitu kalau kedua orang tuanya ini berbeda keyakinan. Terus dia juga cerita kalau ikut papa ke gereja katanya mama itu marah-marah gitu. Ya udah sih ya, tak doain gitu di tiap hari tak doain. Ya dia juga anaknya terbuka gitu kalau mau cerita-cerita lintas agama dan lain-lain gitu, anaknya terbuka. Setelah kelas 8 juga mulai belajar PI juga tentang jembatan keselamatan, terus juga gelang keselamatan juga. Terus waktu kemarin kelas 9 PI ya, mulai PI adik-adik kelas dengan gelang keselamatan gitu. Ya seru juga gimana ya. Pendekatannya juga ke adik-adik kelas gitu. Ada tantangannya juga, jelasin warna ini, gelang warna kuning tentang kerajaan Allah dan lain-lain gitu. Terus juga responnya juga lumayan baik gitu. Nah, pada waktu itu saya memberitakan Injil lewat gelang, dan juga kemarin itu lewat buku saku. Nah, pada waktu itu saya memberitakan pada adik saya itu pada saat saya sedang kelas 9. Mereka itu awalnya sudah percaya pada Tuhan Yesus, cuma mungkin mereka itu kurang mengaplikasikan apa yang mereka sudah yakini dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, oleh karena itu saya mengajak mereka untuk ikut serta dalam melakukan PI, dan ya lumayan berhasil. Mereka juga mungkin senang, dan mereka jadi termotivasi untuk memberitakan Injil. Pada waktu kelas 8, kami belajar memberitakan kabar baik melalui gelang ini. Nah, gelang ini tuh banyak artinya. Nah, kami itu mencoba untuk menghafalkan arti-artinya, mencoba untuk memaknainya, dan akhirnya kami bisa buat memberitakan kabar baik. Pengalaman perubahan-perubahan yang diterima sebelum dan sesudah menerima Tuhan Yesus, yaitu sebelum menerima Tuhan Yesus itu diajak orang tua ke gereja juga kayak cuman jalanin aktivitas aja, rutinitas setiap minggu dan lain-lain. Itu juga kalau ada persekutuan juga cuman jalanin sesuai rutinitas saja. Tapi setelah dewasa ini semakin dekat juga dengan Tuhan Yesus, juga bisa tahu gitu maknanya apa, kenapa kita harus ke gereja tiap minggu bersyukur, terus persekutuan, adanya komunitas Kristen dan lain-lain gitu, juga bisa memperkuat iman kita gitu. Jadi
perubahan saya sebelum dan sesudah mendengarkan kabar baik. Perubahan yang aku alami, aku jadi anak yang mau belajar dan berusaha. Sebelumnya, aku melakukan segala sesuatu tuh instantly dan effortless gitu. Dan setelah belajar untuk memberitakan kabar baik, saya pengen banget berproses gitu. Pengen berproses dan mendapat hasil yang terbaik. Pesan dari saya, selalu semangat untuk memberitakan kabar baik dan cobalah terus untuk memberitakan Injil sampai kamu menjadi orang yang berhasil. Saya ajak teman-teman semua, ayo kita lakukan PI dan ayo kita memberitakan kabar baik pada orang-orang di sekitar kita. Memang kita nggak tahu nanti kayak responsnya dari mereka itu kayak gimana, tapi yang harus kita tahu yaitu bahwa kita yang penting memberitakan Injil saja. Jadi mari bersama-sama kita memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menawarkan keselamatan abadi kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 juga berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi marilah kita bersama-sama memberitakan kabar baik ini menjadi saksi bagi dunia gitu, supaya mereka juga bisa menerima pengharapan dan hidup dalam Kristus Yesus.